Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekspor atau ngirim ikan ke luar negeri ya. Jadi alhamdulillah kemarin dikasih kesempatan buat kirim ikan ke Singapura dan Brunei. Nah, ini ada dua metode yang saya pakai ya. Alhamdulillah dua metode ini berhasil, dan minggu ini di bulan September ini kemarin dapat kabar dari buyer luar negeri sana di Brunei dan Singapura, ikan selamat alhamdulillah. Oke, jadi karena sesuai dengan janji yang pernah saya bilang di Instagram, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih caranya ekspor, terus bagaimana sih biar bisa komunikasi sama buyer luar negeri, terus bagaimana sih bisa ngirim ikan sampai ke sana gitu. Nah, nanti saya kasih tahu penjelasannya satu persatu ya teman-teman ya. Yang pastinya semuanya mudah, dan saya yakin pasti teman-teman juga bisa. Ya, berawal dari 2019 saya itu mulai terjun usaha ikan cupang ya. Jadi alhamdulillah mulai tahun 2019 waktu itu banyak buyer-buyer luar juga yang nanya melalui Messenger atau Facebook, cuman saya belum sampai bisa ngirim. Cuman bisa lewat gitu kan. Awal mula saya bisa berkomunikasi melalui Facebook ya, Messenger. Tuh, kita punya grup banyak banget itu, teman-teman bisa lihat di Facebook ya, banyak sekali grup-grup ikan cupang hias, bahkan grup-grup luar negeri, bahkan di WA pun sekarang saya punya grup-grup luar negeri ya teman-teman. Jadi ada bagaimana sih kita bisa sampaikan ke sana. Oke, satu persatu nanti saya jelasin untuk pengalaman saya bisa ngirim ikan sampai ke luar negeri. Tadi yang pertama kita harus posting ya. Ini pertama kita harus posting. Kalau kita posting pasti ada aja yang melihat, pastinya melalui media sosial. Sekarang itu ada WhatsApp, Facebook, Instagram ya, bahkan ada melalui Telegram, terus Twitter. Yang keren lagi ya, ini salah satunya kita melalui YouTube. YouTube itu nyambungin kita sama negara-negara lain juga. Jadi kita melalui Instagram kita punya teman-teman sana, kita bisa saling berkomunikasi melalui YouTube. Oke, kita mulai yang paling mudah tadi ya, pastinya posting. Kalau kita posting, dulu saya WA posting, alhamdulillah dapat buyer Korea. Sampai saat ini saya simpen tuh WA-nya, dan tapi nggak aktif ya. Kenapa saya bilang WA ya, karena kita bisa juga melalui WA posting. Kedua, Facebook juga penting lewat Messenger, karena akun yang paling aman saat ini adalah Messenger. Yang ketiga, banyak ya akun-akun juga yang bisa untuk pengiriman ikan. Nah, teman-teman sendiri mau pilih pakai media sosial mana gitu. Nah, jadi teman-teman untuk urutannya, kemudian ada setelah posting, nanti kita komunikasikan, pastinya kita posting ikan yang bagus gitu. Jadi teman-teman juga harus punya ikan-ikan yang bagus. Terus ketika kita posting, kita komunikasi ya. Kalau teman-teman nggak ada alat komunikasinya, bisa pakai Google Translate. Nah, Google Translate ya, jadi teman-teman pakai Google Translate, nggak apa-apa, kita jadi bisa komunikasi sama orang-orang luar sana.
gimana sih caranya biar bisa dapat ya tadi posting, terus siapin alat komunikasinya, Google Translate-nya, media sosialnya ya. Nah, terus kemudian teman-teman gimana caranya harus bisa deal. Kalau bisa deal berarti harganya cocok. Kalau harganya cocok, saya punya ikan burim. Nah, ada orang Singapura, ada orang Brunei, ada orang Malaysia, Amerika, Brazil dan sebagainya, chatting sampai cocok. Ketika cocok, transaksi bisa berjalan. Tadi saya juga alhamdulillahnya kemarin ketika cocok atau deal dengan harga, ya saya sih yang penting intinya ikan selamat ya, selamat sampai di tujuan. Kemarin juga deg-degan ada karena kan pastinya ini baru pertama kali ya di tahun ini bisa shipping atau ngirim-ngirim ikan sampai ke luar negeri. Jadi pengalaman saya itu melalui Instagram tadi ya, posting, kemudian medsos siapin, komunikasi siapin, ini lewat Instagram salah satunya. Nah, Instagram sendiri saya juga alhamdulillah melalui berbagai tahap, yang tadinya followernya sedikit sampai sekarang ini ya lumayan lah, karena kan ikut promosi ya waktu itu sama Babe DIY yang akun-akunnya besar, terus Rumah Cupang, Bang Awan, Robi Mesa, kemudian Galaxico Indonesia, terus banyak lah pokoknya yang bisa kita memperantarai buyer-buyer luar negeri, karena akun mereka sudah besar, banyak yang lihat gitu kan. Nah, ini salah satunya buyer yang saya yang Brunei ya, alhamdulillah karena dia ngelihat Babeh DIY. Nah, kalau yang Singapura kemarin lelang Instagram. Nah, itu mungkin salah satunya dia juga bisa kenal saya lewat YouTube mereka yang sudah besar. Jadi teman-teman jangan takut buat promosi. Promosi pertama saya sama Bang Mirza, King Hostel Indonesia, itu banyak mencetak akun-akun besar dia. Ya alhamdulillah melalui promosi-promosi yang saya lalui, follower naik dan sampai saat ini saya bisa kirim ikan ke luar. Cuman tadi langkah-langkahnya jangan sampai ditinggal ya, dari awal sampai tahap ini, tahap tadi saya bilang promosi. Nah, tadi ketika udah deal harga, terus bagaimana cara pembayarannya, nah itu bisa didiskusikan teman-teman. Bisa awal saya juga nanya-nanya, dibantu, bahkan sekarang udah punya PayPal sendiri. Tadinya bisa pakainya cuma BCA, terus sekarang punya PayPal, sampai bisa punya uang lewat PayPal. Yaitu melalui proses. Jadi teman-teman pasti bisa dimulai aja. Jadi gimana caranya buyer luar itu sampai deal dulu deh, intinya gitu ya. Nah, kalau udah deal itu udah tahap enak ya. Kalau udah deal tahap enak, karena buyer luar juga biasanya punya kenalan orang Indonesia. Jadi kalau punya kenalan Indonesia, minimalnya duitnya nyampe. Kalau duitnya nyampe, mau nggak mau teman-teman harus ngirim. Nah, pengalaman saya gitu, kayak dipaksa dulu lah. Waduh, nggak punya nih, ngerasa nggak bisa. Cuman ya tadi saya bilang kepaksa, mau nggak mau lah, duit udah dikirim, gimana caranya ikan bisa nyampe ke sono. Ya udah, hubungin tuh waktu itu lewat Bapak Tiki. Bapak Tiki mungkin punya channel. Tanya Bapak Tiki, berapa Pak? Nah, sekian harganya untuk 1 ekor. Ya udah deh, saya tanya dulu ya buyernya gitu kan. Nah, setelah ditanya ternyata mau gitu, buyernya mau gitu kan. Waktu itu yang lelang Singapura ya, itu mau. Oke, deal dengan harga 125.000 per ekor. Kebetulan dia punya kenalan orang Indonesia, transfer tuh pakai rekening. Itu nggak nyampe 1 juta, setengah juta lah itu ke Singapura ya, burim ya, lelang. Nggak nyampe lah, pokoknya nggak terlalu gede tuh masuk uangnya. Ya udah, mau kirim kan, Bapak bilang nih isi nih Bang Anwar, data-datanya tuh
alamat pembeli, nama penjual, terus nomor telepon, terus siapa transipernya waktu itu ya, terus ukuran ikan, plastiknya berapa, itu biasanya nanti dikasih tahu melalui jasa. Kalau saya pernah pakai tiki ya tadi ya, pakai tiki. Nah itu ikan harus pakai plastik 10x20 waktu ke Singapura. Tuh cepet-cepet dibungkus double. Nanti teman-teman bisa langsung aja cek ya, bisa lewat saya, nanti saya kasih tahu linknya, nanti saya kasih tahu beneran, saya kasih tahu linknya, nanti teman-teman bisa belajar di situ. Nih saya pengalaman aja nih, YouTube ini saya bikin buat pengalaman yang saya sudah lalui biar gampang, jadi biar langsung komunikasi langsung lewat saya. Jadi nanti teman-teman itu ketika tadi udah ditransfer mau kirim ke Tiki, ada jadwal. Nah keluar jadwal, nah teman-teman harus segera tuh di persiapan. Biasanya H-3 teman-teman harus sudah ngirim ikan tuh harus kondisi sehat, terus ukuran plastik harus sesuai, tinggi udara, tinggi air, ikannya juga harus puasa dalam waktu 1 hari ya, atau sebelum berangkat diolahragain selama 5 menit cukup lah teman-teman. Jadi itu aja ya pengalaman saya untuk melalui jasa Tiki. Ketika Bapak Tiki tadi udah bisa bilang kirim ikan, ternyata alhamdulillah dikabarin sampai. Nah ketika itu perjalanan akhirnya dapat buyur orang Brunei nih. Orang Brunei alhamdulillah baik banget ya. Ini dealnya harganya agak gede nih, waktu itu dolar pakai PayPal kurang lebih nggak nyampe 2,5 juta sih, tapi itu tadi pengalaman saya, nggak jadi masalah harga berapapun, yang penting teman-teman punya pengalaman ya, bisa komunikasi nambah temen, itu nomor 1. Tadi itu deal dikasih harga sekian, mau wah lebih ini lagi nih, kebetulan dia punyanya PayPal, nggak bisa pakai BCA katanya. Wah gimana nih, ya udah deh mau nggak mau. Nah kebetulan teman tadi saya bilang punya link, teman orang Indonesia, dia punya PayPal, kirim dah tuh pakai PayPal, berapa harganya, berapa dolar masuk ke rekening orang tersebut, kirim ke BCA saya ini. Saya masih dibantu alhamdulillah, sampai orang itu bilang, Bang Anur udah posting ya PayPal-nya ya, saya coba mau kirim lagi boleh pakai PayPal saya. Dikirim, alhamdulillah berhasil. Nah itu pengalaman saya bikin PayPal, itu diajarin juga waktu itu sama teman, ada juga di YouTube ya cara bikin PayPal, gampang banget. Sampai akhirnya punya akunnya, terus dikirim bener-bener masuk. Nah ntar cara pencairannya nih mungkin saya kasih tahu, tapi yang jelas nanti cara proses ini dulu aja ya, ngirimnya. Nah ketika tadi ngirimnya sudah oke, sampai di Singapura berhasil, kemudian di Brunei ini kemarin alhamdulillah ikan selamat juga sampai akhirnya saya bikin akun ini. Nah ini prosesnya melalui JBG Transhipper, beda lagi. Jadi orang ini benar-benar ngotot mintanya ke JBG ya, JBG Transhipper. Wah gimana nih, oke punya temen deh tuh orang Indonesia, dikasih tahu urutannya, alhamdulillah pakai jasa JBG atau Bapak Joti Atmajaja ya. Alhamdulillah di Indonesia punya jalur JBG-nya melalui Pak Joti. Alhamdulillahnya berhasil melalui tahap demi tahap, karena tadi ya mau coba akhirnya bisa. Tadi ke JBG saya isi formulirnya, lihat ketentuannya, saya belajar, oh ternyata seperti ini doang. Oke, ketika ikan udah tahu jadwalnya tanggal sekian, itu sama H-3 juga, ternyata lebih murah JBG. Makanya saya bilang boleh lewat Tiki kalau buyernya menyetujui harga ikan, harga ongkir. Terus kalau mulai JBG lebih murah lagi, jadi saran saya pakai JBG aja. Terus teman-teman kalau misalkan takut, misalkan masih belum berani ya, karena pengalaman tadi harus dicoba, mau nggak mau harus berani jadinya. Jadi gitu aja, jadi teman-teman harus coba sampai bisa.
sampai deal harga, mau lewat Jasper teman-teman di daerah masing-masing atau tadi JBG kirim dulu ke Pak Joti, itu harus dicoba semua. Nanti isi form ya, setelah isi form itu di Google Form kalau nggak salah ya, diisi sampai ke down, klik down, berhasil, data-data masuk. Nah saya langsung bilang, Pak, data-data udah masuk. Nah Pak Joti biasanya maunya lewat Messenger ya, Facebook. Jadi teman-teman wajib punya Facebook. Dia takut kalau WA atau Instagram, dia lebih condong ke Facebook atau Messenger. Jadi teman-teman harus punya Messenger. Nah nanti ketika tadi udah komunikasi sama Pak Joti, dikasih link, udah ngisi semuanya beres. Nah setelah itu baru bayar, tentuin tuh dari awal. Kita udah ngeliat dulu, oh misalkan ke Brunei harga per ekornya 50.000, kalau 4 ekor berarti 200.000 harus disiapin. Berarti ngasih harga ke buyer di sana, misalkan tadinya kita ngasih harga ya misalkan 500.000, ya itu harus diperhitungkan benar-benar, karena kita udah tahu per ekor buat bayar Pak Joti sekian gitu. Jadi harus diperhitungkan benar-benar untuk harga ikannya gitu, biar teman-teman juga dapat untung ya. Jadi harus benar-benar diperhitungkan, jangan sampai nggak tahu harga berapa ke Pak Joti. Ketika udah tahu harga per ekor sekian, oke, dia mau deal. Akhirnya saya juga deal, Pak Joti transfer dulu. Setelah ikan ditransfer, dikirim, sampai ya tanya tuh pakai aplikasi, oh udah diterima jam sekian, kita tenang tuh, kita biasanya tenang, berarti sama Pak Joti ikan udah nyampe. Kalau nggak ada kendala biasanya nggak ada kabar, kata Pak Joti gitu. Jadi kalau nggak ada kabar berarti ikan siap berangkat. Waktu itu tanggal 25 September ya, ikan berangkat. Itu nggak lama nyampe di Brunei. Nah ikan nyampe di Brunei, terus orang Brunei nanti urusan sama transfer Brunei, kita udah tinggal nunggu kabar aja bahwa ikan sampai dan dikabarin ikan selamat. Udah deh, uang bisa pencairan atau udah tenang bahasanya. Jadi teman-teman kalau menurut saya ya, kalau ikan belum sampai jangan diapa-apain dulu uangnya, biarin aja dulu di aplikasi tadi, biarin. Nanti ketika udah dapat kabar, saran saya barulah di pencairan. Itu kan rezeki teman-teman gitu. Nah itu sih pengalaman saya ya, pengiriman ikan insya Allah mudah banget. Terus untuk packingan juga pokoknya sebaik mungkin lah versinya teman-teman. Kalau saya kan pakai ini ya, nih kalau saya pakai ini dari dulu, pakai ini alhamdulillah kan selamat. Cuman nggak tahu nih kalau sampai JBG pasti diganti lagi mungkin. Saya belum nanya sama buyer itu nyampe ikan sana pakai apa. Yang jelas pastinya borongan, karena kan transfer sana juga biar nggak bingung dipegang berapa transfer. Misalkan ikan cuma sekian, misalkan 1 atau 2 transfer cukup. Nanti misalkan ini loh sama transfernya sama ini, nah ikan nanti 1 box biasanya dikirim langsung ke negaranya masing-masing. Jadi itu aja paling yang bisa saya jelasin. Nanti kalau misalnya ada kurang-kurang boleh teman-teman komentar ya, komentar atau kasih pengalaman boleh. Jadi teman-teman yang lain yang mau kirim atau bahkan yang udah kirim bisa dapat ilmu yang baru. Jadi teman-teman harus bisa saling kerjasama nih untuk memajukan percupangan Indonesia khususnya ya. Oke, sekian video kali ini tentang pengiriman ikan atau ekspor ikan ke luar negeri. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di share. Jangan lupa komen-komennya tadi bermanfaat buat saya. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya betafish_5benua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.